Selamat sore, perkenalkan saya Farida Anurjana dengan NPM 130111190048 dari tutor 2. Di sini saya akan melakukan clinical skills lab mengenai injeksi. Pertama, pada saat tahap assessment, saya akan mengecek medical record dari pasien, kemudian melihat list obat apa saja yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya, saya akan mereview lagi informasi mengenai kegunaan obat ini terhadap pasien, apakah sudah sesuai dengan kondisi keluhan dari pasien. Selanjutnya, saya akan mengecek label mengenai nama, tanggal kadaluarsa, dan juga melihat apakah warna dari obat ini sudah berubah atau belum. Selanjutnya, saya akan mengecek berat badan dari pasien untuk menghitung dosis dari obat yang diberikan. Kemudian pada saat planning, saya akan mencuci tangan menggunakan 7 langkah WHO, kemudian menggunakan hand gloves, menyiapkan siring dan juga needle yang cocok untuk pasien, kemudian menyiapkan peralatan lain. Pada implementasinya, saya akan membaca kembali obat yang diberikan di medical record, kemudian saya akan mengecek label obat yang telah diberikan oleh apoteker ataupun yang telah saya ambil di lemari obat. Kemudian, saya akan mengecek lagi bagaimana administrasi obatnya, apakah intramuskular, intradermal, atau subcutaneous. Kemudian, saya juga akan mengecek expired date atau tanggal kadaluarsanya. Selanjutnya, saya akan mengkalkulasi dosis yang akan diberikan kepada pasien dan menyiapkannya. Untuk mempersiapkan dosis obat vial, pertama saya akan membersihkan bagian atas dari vial menggunakan alcohol swab, kemudian membuangnya. Saya akan menunggunya hingga kering. Selagi menunggu, saya akan mempersiapkan needle dan juga siring yang akan digunakan. Saya akan melepaskan needle guardnya, kemudian menusukkannya ke bagian atas dari vial. Selanjutnya, saya akan mengangkat vial ini menggunakan non-dominant hand, kemudian saya akan mengukur volume yang akan digunakan. Saya akan memastikan tidak ada air bubble, dan juga volumenya dicek lagi apakah sudah betul atau belum. Kemudian, lepaskan needle dari vial. Selanjutnya, pasang kembali needle guardnya. Kemudian saya akan mengganti needle menggunakan jarum yang baru. Untuk obat dari ampul, pertama pastikan bahwa semua obat telah berada di bagian bawah. Selanjutnya, saya akan membersihkan bagian leher dari ampul menggunakan alcohol swab. Saya buang, kemudian tunggu hingga mengering. Selagi menunggu, saya akan mempersiapkan siring dan juga needle yang akan digunakan. Kemudian, saya akan mematahkan leher ampul menjauhi dari tubuh saya. Kemudian, saya akan melepaskan needle guardnya. Kemudian, saya akan memegang ampul menggunakan non-dominant hand, kemudian dinaikkan ke atas. Selanjutnya, saya akan memasukkan needle ke bagian dalam ampul, kemudian aspirasi sesuai dengan dosis yang diinginkan. Selanjutnya, tempatkan needle secara vertikal dan buang udara yang masuk ke dalam needle dan juga siring. Selanjutnya, pastikan lagi bahwa dosisnya sudah benar dan masukkan lagi ke dalam needle guard. Saya akan mengecek lagi untuk ketiga kalinya label dari ampul dan juga vial yang digunakan. Kemudian mengkalkulasi lagi dosis yang akan diberikan. Kemudian saya akan menempatkan siring dan juga needle. Kemudian alcohol swab-nya. Dan juga akan mengidentifikasi identification card dari pasien. Selamat sore Ibu. Sore Bu Dokter. Dengan Ibu Dewi ya? Iya. Perkenalkan saya Dr. Farida. Di sini saya akan melakukan penyuntikan terhadap Ibu. Obatnya yang tadi telah diresepkan ya Bu. Iya. Penyuntikan ini dilakukan di bahu sebelah kiri Ibu. Mungkin akan terasa sakit, tapi saya akan berusaha agar terasa tidak terlalu sakit ya Bu. Iya. Kemudian untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup tirai-tirai di sini ya Bu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kemudian saya akan memilih tempat dari penyuntikan sesuai dengan anatomical landmark. Untuk intradermal disuntikan di bagian dalam dari forearm dan juga scapular regio dari back. Kemudian untuk subcutaneous bisa disuntikan di abdomen atau lateral aspek dari upper arm dan juga lateral aspek dari paha. Kemudian untuk intramuskular bisa disuntikan di vastus lateralis, gluteus maximus, atau ventral gluteal dan juga
deltoid. Untuk proses penyuntikan, pertama bersihkan area yang akan disuntik menggunakan alkohol swab dengan teknik sirkular dari dalam keluar, kemudian buang, tunggu hingga kering. Selanjutnya saya akan membuka needle guard, kemudian memastikan bahwa tidak terdapat udara pada sirinya. Selanjutnya lakukan injeksi untuk intradermal menggunakan sudut 10-15 derajat. Dan juga lubang dari needle-nya menghadap ke atas. Kemudian injeksikan secara perlahan hingga terbentuk kuil. Kemudian cabut dengan cepat. Masukkan kembali needle guide-nya. Kemudian tekan-tekan area yang telah disuntik. Kemudian untuk injeksi subcutaneous, pertama-tama cubit dulu area yang akan disuntik. Kemudian suntikan dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya, aspirasi terlebih dahulu apakah mengenai blood vessel atau tidak. Kemudian injeksi secara perlahan. Selanjutnya, cabut dengan cepat dan tekan-tekan menggunakan alkohol swab atau bila perlu menggunakan plester. Untuk injeksi intramuskular, sudutnya 90 derajat. Kemudian aspirasi terlebih dahulu apakah mengenai blood vessel atau tidak. Jika terdapat darah, reposisi lagi, aspirasi lagi. Kemudian injeksi obatnya secara perlahan. Cabut dengan cepat, kemudian ditekan-tekan menggunakan alkohol swab atau bila perlu di plester. Kemudian saya akan mengembalikan pasien ke posisi yang nyaman dan juga menunggu selama 15 menit apakah terdapat reaksi anafilaktik shock atau reaksi alergi lainnya. Baik Ibu, penyuntikannya telah selesai, tapi tunggu dulu 15 menit ya Ibu untuk melihat apakah ada reaksi alergi atau tidak. Selagi menunggu, saya akan mendokumentasikan berupa tanggal dan juga waktu dari penyuntikan, kemudian dosis dan juga tipenya, respon pasien terhadap penyuntikan, nama dan juga tanda tangan saya sebagai penyuntik. Baik Ibu, telah 15 menit. Bagaimana Ibu? Apakah ada reaksi gatal-gatal? Tidak. Sesak nafas tidak ada Ibu? Tidak. Baik, sudah selesai ya Bu penyuntikan dan juga tidak ada reaksi alergi apapun. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu. Amin.